Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Hani pada mata pelajaran Al-Islam kelas 3. Nah, kalian gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan bahagia. Oke, sebelum kita mulai belajar Al-Islam pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah akan membimbing kita serta memberkahi ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari bab baru di buku Al-Islam. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku cetak Al-Islam pada pelajaran 3. Sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, minggu kemarin kita udah belajar apa aja ya? Ya betul, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat An-Nasr. Minggu sekarang kita tinggal belajar tentang senangnya menghafal hadis. Nah, yang nanti akan kita pelajari yang pertama adalah melafalkan hadis. Namun, sebelum kita belajar bagaimana sih melafalkan hadis yang baik, yang benar, Ustazah mau tanya dulu ke kalian. Dulu, waktu kalian masih kelas 1, kalian masih ingat gak? Pelajaran Al-Islam itu pernah diajarkan tentang rukun Islam. Masih ingat gak? Ayo, masih ingat apa enggak? Harusnya masih ya. Jadi dulu kalian waktu kelas 1 itu ada pelajaran Al-Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di kelas 3, kita tinggal mempelajari hadisnya. Sebelumnya, coba kita ingat lagi ya, kita review lagi, rukun Islam itu ada berapa sih? Iya betul, rukun Islam itu ada 5. Ayo kita ingat lagi. Yang pertama ada apa? Ada syahadat. Yang kedua ada apa? Ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, iya betul, menunaikan haji atau pergi ke Baitullah bagi yang mampu secara fisik dan mampu secara rohani. Nah, sekarang Ustazah mau kasih contoh cara membaca, cara melafalkan hadis ke kalian. Silahkan kalian buka buku cetak Al-Islamnya halaman 18 dan menirukan Ustazah dari rumah ya. Ustazah mulai ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Ustazah ulangi sekali lagi ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Nah, selanjutnya kita buka slide. Nah, isi kandungan hadis. Setelah kalian bisa melafalkannya, sebenarnya itu hadisnya isinya apa sih, Us? Nah, jadi dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa siapa yang telah melaksanakan kelima dasar ini, maka Islamnya menjadi sempurna. Jadi kalau kalian melihat atau kalian justru melaksanakan sholatnya belum 5 waktu, sholatnya masih bolong-bolong, tuh berarti Islamnya belum sempurna. Tapi anak kelas 3 di SD Al-Irsyad ini Ustazah yakin sholatnya udah pada rajin, sholatnya udah pada tepat waktu, yang laki-laki ikut jamaah. Karena anak-anak kelas 3 di SD Al-Irsyad itu jempol-jempol semua. Itu orang lain. Nah ya, kemudian kalau kalian juga menjumpai ada orang yang mampu tapi nggak mau bayar zakat, berarti Islamnya juga tidak sempurna. Nah, yang demikian ini jika diibaratkan itu seperti sebuah rumah, di mana rumah itu akan menjadi sempurna dengan adanya pondasi dan juga pilar. Pilar itu kalau bahasa Jawa ya saka, penopang rumah biar berdiri tegak kayak gitu. Termasuk juga pondasi. Rumah kalau nggak ada pondasi, nanti kalau ada angin kencang itu gampang rubuh gitu. Makanya harus ada pondasi dan pilar supaya rumah itu berdiri tegak, berdiri dengan sempurna, berdiri dengan kuat. Maka demikian pula lah dengan bangunan Islam.
yang akan menjadi sempurna dengan kelima rukunnya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, Islam itu punya berapa dasar sih? Islam itu dibangun berapa dasar sih? Nah, di sini ada ya jawabannya ya. Di buku Al-Islam halaman 21. Yang mana? Ya betul. Islam itu memiliki 5 dasar. Kelima dasar ini, maka Islamnya menjadi sempurna. Nah, jadi Islam itu memiliki 5 dasar. Sama kayak Pancasila ya, punya 5 dasar ya. Sama kayak Indonesia maksudnya. Sama kayak Indonesia yang memiliki 5 dasar yang disebut Pancasila. Nah, terus kalau ada pertanyaan lagi, siapa sih perawi hadis tentang rukun Islam? Nah, kita kembali lagi. Nah, yang namanya rawi atau periwayat itu yang ada di dalam kurung ya, anak-anak ya. Nah, ini di dalam kurung bisa dibaca. Nah, yang di dalam kurung itu dibacanya rawahu Muslim. Jadi, yang meriwayatkan hadis tentang rukun Islam ini adalah Imam Muslim, atau yang biasa kita sebut rawi. Rawinya adalah Imam Muslim. Kayak gitu ya. Nah, kita belajar al-Islamnya pada pagi hari ini cukup sekian. Apabila kalian punya pertanyaan tentang penjelasan Ustazah pada hari ini, silahkan ditanyakan. Bisa japri aja ke Ustazah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ada 2 ya tugasnya ya. Yang pertama, kalian menghafalkan hadis yang ini, dikumpulkan 1 minggu, maksimal 1 minggu setelah kita pertemuan hari ini. Berarti sebelum pembelajaran minggu depan ya. Itu hadisnya silakan dihafalkan. Mau cuma Arabnya tok boleh, mau sekalian sama artinya itu lebih baik. Kayak gitu ya. Kemudian tugas yang kedua, silahkan kerjakan buku cetak Al-Islam halaman 22 yang jawaban singkat 1-5 nomor saja. Untuk itu paling lambat dikumpulkan malam ini ya, Ustazah tunggu ya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih atas partisipasi kalian, terima kasih atas semangat kalian. Pokoknya meskipun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, belum bisa berkumpul bersama di sekolah, Ustazah pesan, jangan mengeluh, jangan bosan, karena yang namanya menuntut ilmu itu harus selalu semangat dan harus selalu bersabar. Kalau kalian ingin sukses, kalian ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, kalian harus semangat dalam mencari ridho Allah. Kayak sebagaimana pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalian merasa pusing, tugasnya banyak, kalian merasa capek, tugasnya gak selesai-selesai, itu bagian dari proses. Kalian jangan mengeluh, tapi kalian harus semangat. Kalian bilang sama diri kalian sendiri bahwa aku pasti bisa melewatinya, aku pasti bisa menyelesaikannya. Ada Allah yang selalu menolongku, ada Allah yang selalu membantuku untuk menyelesaikannya. Oke? Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, jangan lupa makan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat dan bahagia. Dari Ustazah cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian dimudahkan dalam memahami apa yang tadi Ustazah sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khair.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.